menjalankan koordinasi ini di dalam tugas kita sebagai pendidik. Otomatis kita harus dapat membina pembelajaran dengan baik. Marilah sebelum acara ini kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini kita akan membahas tentang yang sesuai dengan perencanaan saya sebagai kepala sekolah di sini, untuk membahas masalah siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Jadi praktek pembelajaran ini memang harus kita tingkatkan demi mutu pendidikan di SD kita tercinta yang ada 2 ini, untuk nanti bisa mengelola peserta didik, mengelola pembelajaran meliputi nanti adanya pemakaian media pembelajaran, metodologi pembelajaran yang akhirnya nanti penjenengan semua dapat mengemas dengan baik dalam bentuk rencana pembelajaran itu yang nanti bisa tercapai, menghasilkan output peserta didik yang baik dalam prestasi akademik maupun non akademik. Gitu. Jadi pada kesempatan ini apa tuh yang perlu kita tingkatkan dari praktek pembelajaran ini? Yang pertama, Bapak Ibu itu harus menyiapkan RPP, karena RPP itu merupakan kunci atau merupakan alat pembelajaran kita yang utama di dalam mengajar. Nah, di dalam RPP itu semua tercover, mulai dari materi, indikator, kemudian alur pembelajaran itu sampai ke bentuk penilaian yang harus penjenengan lakukan untuk peserta didik. Nah, sebelum kita ke RPP, ya, Bapak Ibu saya ingatkan kembali bahwa program tahunan, program semester, ya, itu merupakan induk dari penjenengan membuat RPP. Jadi nanti akan kita bahas bagaimana kita membuat program tahunan ini, ya, dalam bentuk nanti silabus yang akhirnya dipetakan menjadi program semester yang Bapak Ibu laksanakan nanti semester 1 dan semester 2. Untuk itu akan saya berikan contoh program tahunan yang kemarin sudah mungkin Bapak Ibu juga harus sudah menyusun, ya. Ini sekedar kita meningkatkan lagi, mengingatkan kembali, merefresh kita bagaimana kita membuat sebuah program tahunan. Jadi di program tahunan itu Bapak Ibu, kita akan tertera sebuah mata pelajaran karena kita sudah kurikulum merdeka, ya. Ini kita ambil contoh dari program tahunan yang sudah disusun oleh Ibu Nina yang memegang di kelas 5 di sini, bahwa kita mata pelajarannya itu harus jelas. Jadi IPA dan sosial yang bisa disiarkan dengan IPAS, ya. Kemudian di situ ada tertera juga tujuan pembelajaran, kemudian materinya apa, alokasi waktunya itu berapa jam pelajaran, terus kemudian itu pada semester itu, kemudian pada semester 2 juga disebutkan. Jadi program tahunan seperti ini harus Bapak Ibu buat, ya. Jadi mungkin penjenengan semua di KKG juga sudah dibahas bagaimana membuat program tahunan yang akan nanti dipetakan menjadi program semester, ya. Jadi tujuan pembelajaran ini nantilah yang akan menjadikan indikator di dalam RPP yang penjenengan susun, gitu, ya. Kira-kira mulai dari program tahunan ini Bapak Ibu sudah menyusun, ya, baik itu nanti dari kelas maupun dapat bidang studi. Untuk Pak Yusuf selaku pemegang bidang studi agama, apakah sudah membuat program tahunan Pak Yusuf? Sudah. Kemudian Pak Amban juga sudah. Saya harapkan untuk untuk ibu-ibu wali kelas ini juga sudah membuat. Mungkin Bu Ajeng yang kelas 4 sudah, ya. Kelas 2 Bu Roim sudah. Bu Lina yang kelas 5 sudah. Bu Rosa kelas 1 sudah. Alhamdulillah. Ya, Bu Neneng yang mulai kelas 6 sudah. Jadi di sini memang harus penjenengan susun semua. Tentang nanti bagaimana cara menyusun prota yang baik nanti kita akan bahas bersama, ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan mungkin dari guru kelas 1 minta istilahnya petunjuk atau saling tutor sebaya, ya, itu nanti tidak apa-apa. Jadi nanti akhirnya akan terus
menyusun prota dengan baik yang akhirnya nanti bisa kita laksanakan dalam praktek pembelajaran yang bermutu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk itu nanti saya setelah ini nanti bagaimana untuk meningkatkan program pembelajaran penjenengan. Setelah saya merencanakan ini untuk peningkatan praktek pembelajaran, nanti saya akan membuat jadwal supervisi akademik kepada Bapak Ibu guru wali kelas dan juga Pak Yusuf dan Pak Ambang selaku guru bidang studi. Ya, nanti akan saya susun coba biar Senin kelas 1. Ya. Kita susun sekarang saja, jadi nanti untuk jadwalnya nanti Bapak Ibu biar bisa menyiapkan apa yang perlu disiapkan dalam nanti supervisi akademik dari kelas ya. Untuk hari Senin, kira-kira apa kita mulai dari kelas bawah saja ya, biar nanti urutannya Bapak Ibu tuh hafal. Oh berarti aku Senin gitu. Ya, kelas 1. Gimana? Ya. Bu Rosa dari yang kelas 1 mamanya hari Senin, ya. Saya nanti di kelas bawah ya. Nanti hari Senin kelas 1 ya. Ya. Kemudian yang hari Selasa seperti urutannya di kelas 2. Ya. Terus kemudian nanti untuk hari Rabu karena kita perlu nanti bisa saya melaksanakan di kelas apa? Kelas 2 sama kelas 3 bisa kok dilaksanakan bareng ya. Nanti untuk kelas 3 di jam terakhir, pelajaran jam terakhir juga tidak apa-apa ya. Ya, kelas berarti hari Selasa kelas 2 dan kelas 3, nanti hari Rabunya kelas 4. Ya. Nanti hari Kamisnya saya bisa di kelas 5. Untuk hari Jumat ini saya nanti paginya saya agama saja. Gimana Pak Yusuf kalau hari Jumat kita pagi agama dulu, nanti dilanjutkan dengan kelas 6. Untuk hari Sabtunya nanti penuh untuk PJOK. Bagaimana Pak Mbak? Ya. Dari apa yang Jumatnya kelas 6 dan PAI ya. Ya. Dari jadwal yang sudah saya susun ini Bapak Ibu, jadi nanti akan saya beritahukan apa-apa yang perlu saya supervisi, nanti file akan saya kirim ke penjenengan semua. Jadi nanti penjenengan saya harapkan nanti dalam supervisi akademik yang akan saya adakan nanti dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan yang kita rencanakan, bahwa praktek pembelajaran yang baik itu memang harus kita laksanakan untuk memperoleh hasil evaluasi yang kita berikan ke anak didik itu dapat mencapai yang lebih maksimal lagi. Begitu ya. Saya kira dari apa yang sudah kita susun ini, apa yang kita koordinasikan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada yang belum bertanya sebelum saya akhiri. Mungkin Bu Neneng ada pertanyaan yang dari kelas 3 kelas 6 di semester 2 ini untuk kelas 6 ya Bu Neneng itu merupakan untuk tata sibuknya itu memang padat sekali. Jadi kalau nanti Bu Neneng saya mendapatkan informasi dari hasil rapat K3S, nanti akan saya berikan informasi yang secepatnya biar nanti untuk tata sibuk kelas 6 ini bisa terurai dengan baik dan akhirnya anak-anak juga tidak merasa terbebani di dalam melaksanakan pembelajaran dan juga melaksanakan mulai dari PAP, pre-tot, sampai dengan ujian sekolah. Semoga nanti kelas 6 diberikan kelancaran semua. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Pak Yusuf juga begitu, saya berpesan di dalam peningkatan pendidikan agama Islam yang kebetulan di SDN Kandang 2 ini kebetulan ya muridnya ini Islam semua. Saya harapkan tolak ukur adab siswa, akhlak siswa itu bukannya menjadi beban tetapi menjadi tanggung jawab yang sepenuhnya. Selain dari Bapak Ibu guru wali kelas ya Pak Yusuf, penjenengan selaku pemegang pelajaran pendidikan agama Islam, saya harapkan selain anak-anak pintar di dalam kognitif, di dalam pengetahuan tentang agama Islam, saya harapkan tentang akhlak anak, adab anak itu juga merupakan tanggung jawab kita semua untuk bagaimana menjadikan anak-anak SDN Kandang 2 ini berakhlakul karimah sesuai dengan visi misi SDN Kandang 2. Begitu ya Pak Yusuf. Dan untuk Pak Ambang juga di dalam olahraga, karena olahraga itu juga merupakan
yang harus kita capai non akademik, ya, mungkin bisa untuk nanti pendaftaran anak-anak di SMP dengan prestasi khusus. Jadi saya harapkan bakat anak-anak di olahraga ya Pak Ambang itu juga akan ditingkatkan. Bagaimana nanti Pak Ambang sudah saya beri waktu hari Sabtu ya untuk memberikan untuk mewadahi anak-anak yang berbakat, terutama di sini di bidang voli ya Pak Ambang. Jadi nanti tolong dalam pemberian istilahnya pengembangan bakat anak-anak di voli itu nanti juga akan menjadikan anak-anak ini juga berprestasi dalam non akademiknya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru dalam dalam koordinasi ini. Semoga di dalam kita meningkatkan siklus pembelajaran atau praktik pembelajaran dengan baik, semoga mutu pendidikan di SDN Kanda 2 ini akan berhasil lebih baik lagi. Terima kasih. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ucapkan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum.